Oke, saudara, kita kembali memasuki Abam episode 820. Puji Tuhan ya, sudah 820. Oh ya, ada suara yang pernah saya dengar. Katanya Erastus ini mengarang-arang pertanyaan. Ya, saya tidak bermaksud bela diri, tapi saya mau beritahu bahwa jauh dari kepikiran mengarang pertanyaannya, saya belum pernah mengarang pertanyaan satu kali pun. Tapi pernah anak buah saya membuat pertanyaan. Saya pernah sekali atau dua kali, yang dibuat orang sekretariat. Nah itu aja, tapi kalau saya tidak pernah, saya ingat saya. Dan kalau orang cerdas, kalimat demi kalimat itu beda-beda. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan itu, kalau nggak salah juga seorang pelayan Tuhan juga ini kalau tidak salah. Dia tidak cerdas gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan bisa berbeda-beda, bisa panjang, bisa pendek. Dan kasusnya tidak mungkin kita bisa karang dalam waktu yang begitu banyak ya. Bapak Ibu, ini pertanyaan tidak kami karang, ini kami dapat. Nomor teleponnya ada. Cuma nomor teleponnya tidak kami baca karena bisa di trace. Di trace siapa dari mana itu ya. Lagi pula begini Bapak Ibu. Dibacakan Pak Yehuda ini belum pernah saya baca sebelumnya karena begitu sibuknya. Sehingga saya ini spontan. Sama seperti Tritunggal ya. Itu juga spontan, saya belum mempersiapkan jawaban. Jadi spontan, ini juga spontan. Yuk mulai, silakan Pak Yuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 44 tahun, belum menikah, tinggal di Tangerang Selatan. Shalom Pak Eras dan tim. Saya guru sekolah minggu mau bertanya. Yang pertama, apa saran Pak Eras untuk program-program di sekolah minggu melihat kehidupan zaman yang mengerikan dalam pergaulan sekarang agar anak-anak bisa memiliki dasar iman yang kuat sehingga bisa punya masa depan yang baik, menjadi generasi yang baik. Kalau boleh bisa dikasih tahu kegiatan atau program-program di sekolah minggu GSKI. Saya kira Pak Yuda sering dengar keluhan saya, beban saya untuk sekolah minggu. Begitu mengerikan, anak-anak sekarang disemai oleh kuasa kegelapan. Ya, yang pertama saya hanya bisa menasihati guru-guru sekolah minggu harus rohani, melekat dengan Tuhan, rajin berdoa, diberi pengurapan Roh Kudus. Jadi walaupun sebagus apapun kurikulum yang tersaji, kalau si penyampai itu tidak dipimpin Roh Kudus, tidak diurapi Roh Kudus, tidak punya beban yang benar, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau guru sekolah minggu punya beban yang benar, perasaan Tuhan, kehadirannya di tengah-tengah sekolah minggu mewakili kehadiran Tuhan, itu bisa memikat anak-anak. Jadi sebelum kebaktian dimulai, 15-20 menit dia sudah hadir dulu, salami anak-anak, ajak bicara, nyambung, ada bridging, ada jembatan. Itu karena saya guru sekolah minggu dari kecil, dari muda. Jadi saya kira kurikulum nomor 2. Tapi guru sekolah minggu harus rohani, diurapi Roh Kudus, memiliki pikiran perasaan Roh Kudus, beban yang benar. Oke, teruskan. Namun demikian kita pikirkan kurikulum yang lebih baik. Oke. Masih dari penanya yang sama Pak? Ya. Pak, saya guru sekolah minggu yang dengan setia mendengarkan khotbah Pak Eras dari tahun 2015. Ya. Tapi masih ada dosa yang dengan sadar saya lakukan hingga sekarang. Saya juga tidak bersikap baik terhadap ibu saya. Bisa dikatakan sikap saya menyakiti ibu saya. Saya jarang ngomong dengan ibu saya padahal satu rumah. Hampir setiap hari merasa kesal dengan ibu saya. Misalnya soal kebersihan rumah, makanan yang disediakan. Kadang pulang kerja saya masih ngepel rumah lagi karena menurut saya tidak bersih. Karena mendengar khotbah Pak Eras dan cerita orang-orang di Abam yang ortunya jauh lebih parah dari saya berusaha menerima keadaan ibu saya. Oke, sebentar. Kalau kamu, ini saya kasih tahu ya, ibumu tidak selamanya hidup. Kalau kamu tidak lakukan apa yang kamu lakukan sekarang, kamu akan menyesal. Jadi pulang masih kotor, pel, dan kamu harus berpikir semua itu kamu lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk ibu, bukan untuk rumah, untuk Tuhan. Dan itulah the real ministry you do. Itulah pelayanan yang kamu lakukan. Lakukan.
mulailah bicara dengan ibu walaupun mengesalkan, supaya kapasitas kesabaranmu, pengertianmu bertambah. Bagaimana orang bisa mengembangkan kapasitas diri? Dia harus ketemu orang-orang brengsek. Nah, ibumu tidak, atau bukan orang brengsek, tapi cukup mengesalkan, betul. Tapi itu memicu dan memacu kamu memiliki kebesaran jiwa. Oke, kamu orang yang terpilih dan kamu termasuk orang baik. Hanya kamu harus sempurna lebih dari hari ini. Teruskan. Ibu saya usianya kira-kira 64 tahun, sudah ke gereja sejak lama tapi belum dibaptis. Tapi saya tidak pernah ngomong soal baptis kepada ibu saya. Sepertinya saya tidak peduli dengan keselamatannya. Kalau bapak saya sudah dibaptis dan sudah meninggal. Tolong kasih nasihat buat saya, Pak, yang secara sadar melakukan dosa. Padahal target saya menjadi anggota kerajaan Bapak. Terima kasih Pak Eras buat khotbah-khotbahnya yang menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Thanks juga untuk tim Abang. Kamu orang yang rajin, tekun, giat bekerja. Tapi kamu temperamental. Kamu masih memiliki perasaan yang kamu manjakan. Kamu tidak bisa tersinggung. Kamu mau dihargai, orang mesti ngerti kamu. Dan itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa. Kamu mungkin baik di mata manusia umum, tapi dalam ukuran Tuhan tidak. Tidak dewasa. Tapi kamu punya bekal yang bagus. Kamu mengasihi Tuhan. Berubahlah. Sejak saya bicara ini, berubahlah. Roh Kudus akan pimpin kamu. Dan jangan bolong doa pagi. Karena disitulah kamu mendapat kekuatan baru. Setiap pagi jam 5 di Truth ID. Jangan malas bangun. Disitulah kekuatan dan kamu mendapatkan lawatan. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 50 tahun, wira swasta, tinggal di Bandung. Ya. Shalom Pak Eras, terima kasih sebelumnya karena pertanyaan saya sudah Bapak perjelas, sudah dijawab di Abam episode 807, yang intinya setan tidak bisa membaca isi hati atau pikiran manusia. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu lantas apakah yang selalu seakan-akan berbisik atau berbicara di dalam hati atau pikiran saya sewaktu saya sedang memikirkan perkara-perkara jasmani, terutama perkara-perkara dosa, dalam kurung bukan perkara-perkara rohani. Apakah itu manusia lama yang ada di dalam diri saya atau kedagingan saya sendiri yang masih berkodrat dosa? Kalau bukan setan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Kita itu merekam. Pikiran kita itu merekam dosa. Apalagi kalau sudah dagingnya ikut berbuat dosa. Itu sudah menyatu di dalam diri kita. Itu bisa nagih. Kalau orang lapar tuh nagih, mau makan. Ya, orang pengen punya barang apa, nagih. Yang selalu punya barang baru, nagih. Orang yang gila hormat, nagih. Orang yang gila seks, nagih. Ya. Nah, suara-suara itu sudah menyatu di dalam diri kita. Bagaimana bisa hilang? Diisi firman. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam doa. Itu suara akan hilang. Kok tahu Pak Eras? Saya mengalami. Nggak kepikir lagi. Kalau dulu kepikir bikin dosa. Tapi sekarang tidak. Ya mungkin umur juga. Tapi saya kira banyak orang umur tua juga masih bikin dosa. Karena ada tuntutan nagih untuk dipuaskan. Jadi ini usianya berapa ya tadi? 50 tahun. 50 tahun ya. Sudah mulai mendekati usia tua ya. Bisa. Jangan memasukkan input di dalam pikiranmu. Ini sudah terekam di sini. Jika seorang terus-menerus membuka diri terhadap hal yang negatif, dia akan buka celah iblis bisa masuk di pikirannya. Seperti Yudas, iblis berbisik padanya. Sama kalau kita membuka firman terus, kita peka dengan suara Roh Kudus. Jadi kita membuka pintu terhadap Roh Kudus atau membuka pintu terhadap setan, tergantung kita. Oke, cukup. Ya. Baik Pak, selanjutnya dari seorang wanita berusia 32 tahun, sudah menikah, memiliki 2 orang anak tinggal di Lampung. Shalom Pak Pendeta, saya dan suami pengikut Pak Eras secara online. Saya kenal Bapak karena suami saya suka mendengar khotbah Bapak dan pengajaran Bapak. Saya sangat senang mendengar khotbah dan doa bersama Bapak. Semenjak COVID, saya dan suami tidak pernah ke gereja secara offline. Kami sudah nyaman juga dengan pengajaran Bapak.
gereja penanya jaraknya cukup jauh dari rumah kami. Rumah saya beda kabupaten dengan gereja asal saya ini, Pak. Dan ibadahnya pagi sekali jam 7 sudah mulai. Dan kami juga punya 2 anak masih kecil, umur 4 dan umur 1 tahun. Ya. Kalau ikut ibadah sore, anak kami nggak bisa ikut sekolah minggu karena ibadah sekolah minggu hanya pagi saja. Suami saya juga sudah nyaman ikut pengajaran Pak Eras garis keras. Jadi tidak nyaman dengan khotbah dari gereja kami. Apalagi yang bawakan khotbah jarang pendeta. Seringnya penatua karena gereja kami belum ada pendeta lagi. Mungkin Bapak pernah dengar atau bahkan tahu pengajaran di gereja saya. Pendeta di sana lebih banyak di bawah aturan majelis, Pak. Bukan seperti gereja karismatik di mana pendeta adalah kepalanya dan punya keputusan mau dibawa kemana pengajaran gerejanya. Soalnya sudah beberapa kali pendetanya dilengsarkan oleh majelis dan sulit sekali gereja saya ini punya pendeta tetap. Gereja saya ini liturgi sekali, Pak. Kalau kata suami saya pengajarannya, sekali selamat tetap selamat. Jadi sudah tidak sejalan dengan kami yang ikut pengajaran Pak Eras. Yang jadi masalah, Pak, saya ini rindu sekali ibadah offline datang ke gereja karena saya juga punya anak masih kecil-kecil. Saya juga rindu ajak mereka ke sekolah minggu. Saya ajak mereka sekolah minggu kalau kami sedang pulang ke tempat mertua saya di Lampung Tengah. Saya sering dikira murtad sama orang-orang gereja atau tempat persekutuan saya dulu karena tidak pernah datang ke gereja. Bahkan ada yang kirimi saya kata-kata bijak supaya kembali kepada Tuhan sebelum dosa semakin kuat membelenggu. Padahal kami ikut Pak Eras bukannya domba yang terhilang. Apakah ada, Pak, persekutuan atau gereja GSKI di Bandar Lampung? Ada. Saya rindu berkumpul dengan saudara seiman yang satu pengajaran yaitu GSKI. Oke, ini dihubungi ya. Pak Tim hubungi. Artinya memberikan alamat gereja GSKI di daerah mereka. Yang pertama, tidak usah kita menunjukkan sikap terhadap gereja yang menganggap Anda murtad itu. Jangan bereaksi sama sekali. Anda memang sudah sulit kembali ke gereja itu. Karena paradigma, cara berpikir Anda sudah sangat berubah. Yang kedua, anak-anak harus tetap dibawa ke sekolah minggu. Anda harus cari gereja di mana ada sekolah minggu. Ya. Kalaupun hanya mengantar anak sekolah minggu, ya Anda ikut kebaktian, ikut saja, tidak masalah juga. Yang penting Anda membuang apa yang tidak perlu diterima, kan gitu. Ya. Lalu yang ketiga, nanti kami akan hubungi supaya Anda bisa punya tempat kebaktian offline, tapi jangan berharap begini. Pendetanya khotbah seperti saya. Tentu saya sebagai ketua sinode dengan kualitas yang lebih baik mungkin karena umur. Anda tidak bisa mengharapkan pendeta GSKI memiliki kualitas yang sama seperti saya. Tapi mereka pada umumnya memiliki dasar-dasar pengajaran sama. Ya, oke, Tuhan memberkati. Berikutnya, Pak, dari seorang wanita berusia 48 tahun, sudah menikah, tinggal di Jakarta Barat. Ini merupakan kelanjutan dari pernah bertanya sebelumnya, Pak, di episode yang lalu. Suami saya selama menikah, saya tidak pernah dinafkahin. Suami saya ini tidak bekerja, keluar masuk rehab karena narkoba, pernah selingkuh, juga ada utang pinjol. Sekarang suami sudah 1 tahun di rehab yang baru. Suami ingin menggugat cerai. Saya tinggal sama orang tua suami. Atas kemurahan Tuhan, saya beli sebuah rumah atas usaha sendiri tanpa campur tangan suami. Dan rumah yang saya beli, rumah atas nama saya. Suami dibantu cerai sama kakak perempuannya untuk sewa pengacara khusus cerai saja. Karena kakak suami pengen saya nggak diganggu-ganggu lagi kalau sudah cerai. Dan saya mau bertanya, apakah saya perlu pengacara untuk mempertahankan rumah saya yang hanya senilai sekian? Ya, saya punya anak 2 masih sekolah. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Ini jadi masalah. Karena secara hukum, harta yang dimiliki pasangan setelah menikah itu bisa gono gini. Tapi begini, kita kirimkan pengacara kita, ya. Wanita ini harus dilindungi. Ini suami pasti jahat sekali, narkoba bolak-balik dan kejahatannya luar biasa. Ini udah kejahatan yang luar biasa. Kalau bolak-balik narkoba dan banyak kejahatan yang dilakukan yang tidak dikemukakan. Jadi kita bantu untuk pengacara. Oke. Udah. Ya. Nanti pengacara yang bicara, tidak semua bisa dibicara di ranah publik ini. Oke.
Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 32 tahun, masih single, tinggal di Medan. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, Bapak Rohaniku. Sebelumnya saya mengirim pesan ini tidak untuk bertanya Pak, hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya buat Bapak. Ajaran Bapak membuat saya banyak berubah. Sejak lama saya ingin sekali memberi semangat buat Bapak. Pertama kali saya tahu Bapak dibully pada saat Bapak keluar dari sinode yang sebelumnya. Pada saat itu saya benar-benar sedih Pak, menangis sejadi-jadinya. Yang kedua, belakangan ini sejak pemberitaan Logos, dan ini juga membuat saya ikut tersakiti. Saya merasa bapak kandung saya yang dibully, tapi puji Tuhan semua bisa dilewati. Bapak, saya mau sedikit cerita. Saya ini tergabung di komunitas Home, khususnya Home Nusantara 5, yang tahun lalu kita dari Medan sampai Papua kumpul di Jakarta hanya untuk ikut Natal dan ibadah di MAG, bertemu dengan kakak-kakak rohani kami dan para pendeta dari GSKI. Dan ada beberapa dari teman kami juga yang sempat berfoto dengan Bapak, karena mereka masih lama tinggal di Jakarta. Sementara kami sudah pulang hari Minggunya. Dan ini cukup membuat saya iri. Hehehe. Bapak, kami anak Home Nusantara 5 yang terbilang masih dewasa awal, sekitar 30-an. Masih dewasa awal, sekitar 30-an tahun. Benar-benar sedang berjuang Pak untuk bagaimana kami bisa hidup berkenan di hadapan Bapak. Walau masih jatuh bangun, tapi kami benar-benar berjuang Pak. Bahkan kami para wanita yang sudah 30-an tidak lagi sibuk memikirkan masalah jodoh dan lain-lain. Kami saling menguatkan, berbagi spirit. Ketika ada yang mengalami masalah, kami saling mendukung dan mendoakan. Kami saling menjaga supaya api dan gairah kami untuk hidup berkenan tetap terjaga Pak. Kami juga membentuk kelompok kecil untuk membaca buku-bukunya Bapak. Kami membahasnya, kami membuat pertanyaan-pertanyaan dari buku tersebut yang bisa mengoreksi bagaimana perjuangan kami untuk hidup berkenan. Ini berawal karena pada Natal tahun lalu, tim GSKI memberi kami 3 buku untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Dan sebagai bentuk terima kasih kami membentuk grup baca tersebut. Pak, kami bukan pemuda-pemudi yang bisa membela Bapak berdebat dengan orang-orang yang membuli Bapak di sosial media. Tapi di komunitas ini kami benar-benar berjuang Pak untuk meneladani hidup Tuhan Yesus seperti yang Bapak ajarkan. Ini yang bisa kami lakukan sebagai ucapan terima kasih kami atas pengajaran Bapak yang mengubah tujuan hidup kami. Bapak, dengan segala kerendahan hati, bolehkah saya meminta sesuatu? Bulan Desember tanggal 1-3 anak-anak Home Nusantara 5 akan mengadakan Natalan lagi di Jakarta. Sekiranya Bapak berkenan dan punya waktu menyempatkan diri berfoto dengan anak-anak Home Nusantara 5. Tolong dicatat nak. Ya. Tolong catat. Usahakan saya bisa hadir kalau perlu. Ini orang-orang serius yang bisa, yang kita harus hargai kesungguhannya. Terus Bapak, saya mewakili anak-anak muda khususnya Home Nusantara 5 mau bilang tetap semangat ya Bapak. Kami tidak mau Bapak kami sakit dan terbeban dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami mau melihat Bapak kami sehat selalu dan bahagia. Nah, jadi terharu ya. Saya juga terharu ya. Iya Pak. Oke, kami sangat mengasihi Bapak. Terima kasih menjadi teladan buat kami. Jadi ini menyemangati kami ya. Ya, saya dibully luar biasa sampai saat ini dari segala pihak. Tapi itu sebenarnya signal saya di pihak Tuhan. Iya. Sekaligus signal betapa rusaknya kekristenan. Kekristenan rusak di kelompok para pendeta, di kelompok para akademisi STT, betapa rusaknya. Perilaku yang tidak menunjukkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang meneladani kehidupan Yesus. Tapi itu membuat kita koreksi diri supaya kita tidak lakukan hal yang sama. Tuhan memberkati. Teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Barat. Shalom Pak Eras, semoga sehat selalu. Saya ingin bertanya, jika seorang sengaja berucap sederet fakta tidak tepat, tapi ada harapan juga agar yang sebenarnya diketahui cepat, atau lambat, apakah tetap saja itu disebut tipu muslihat? Sebagai catatan, isengnya bukan bermaksud mencelakai, hanya bermaksud mengejutkan saja. Apapun yang kita lakukan yang Roh Kudus tidak ingin kita lakukan, itu salah. Apapun. Lakukan apa yang Roh Kudus kehendaki untuk kita lakukan. Ucapkan apa yang Roh Kudus kehendaki untuk kita ucapkan. Dan jangan mengucapkan dan melakukan apa yang Roh Kudus tidak kehendaki. Itu mutlak. Ya. Selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 51 tahun, sudah menikah, tinggal di Cianjur. Shalom Pak,
Saya salah satu jemaat di gereja tempat saya tinggal dan saya cukup aktif di gereja khususnya kaum wanita. Tapi itu selalu menjadi masalah dengan suami. Dia tidak senang saya aktif dan melayani. Saya tidak melalaikan kewajiban saya sebagai istri juga bantu cari uang. Anak saya sudah bekerja, suami saya seperti iri kalau saya agak sibuk untuk pelayanan atau hal lain. Juga seperti saya ketemu teman sekolah saya dulu seperti reuni. Saya selalu diintimidasi. Kata-kata yang menyakitkan. Saya mohon Bapak Erastus memberi nasihat pada saya harus bagaimana. Dalam kurung suami saya anak seorang hamba Tuhan. Ya, suamimu itu anak hamba Tuhan, tapi jangan diperhitungkan ya. Sebab suamimu ini orang yang dominan. Dominan dan memiliki kecenderungan menjajah dan menguasai orang. Sebenarnya masalahnya bukan dia tidak suka Anda reuni atau buat sesuatu. Masalahnya adalah dia ingin menunjukkan kekuasaan sebagai pria. Ya, ini orang sakit jiwa sebenarnya. Dan kamu memiliki suami yang memiliki kejiwaan yang tidak sehat seperti ini. Tapi kamu sudah menikah. Jadi yang kamu lakukan apa? Ya, mengalah. Kalau dia tidak suka Anda reuni, tidak usah reuni, nggak rugi kok. Anda tidak jadi kena panu gara-gara tidak reuni kan? Nggak apa-apa, jangan lakukan apa yang tidak perlu. Tapi kalau prinsip pelayanan, kamu harus mempertahankan, aku pelayanan. Yang ini tidak bisa kamu atur. Kalau hal itu memang prinsip, kamu harus tetap bersiteguh. Tapi kalau tidak perlu ya kayak reuni, tidak usah. Ya, kamu hadapi dia dan berharap dia bisa berubah. Kalau dia belum bisa berubah, kamu yang berubah dulu supaya kamu menjadi anak Allah ya. Yang ini ya. Oke. Kamu saya kira pasti menangkap maksud saya ya. Oke, kita teruskan. Baik Pak, selanjutnya dari seorang pria berusia 44 tahun, sudah menikah tinggal di Semarang. Ya. Shalom Pak Pendeta Eras, saya mau bertanya tentang pergumulan saya. Mami saya barusan ditinggal papi saya berpulang pada bulan Agustus kemarin. Notabene mami saya adalah anak tunggal dan tidak mempunyai saudara. Kondisi terkini mami saya sedang dalam masa pemulihan dikarenakan penyakit stroke. Otomatis mami saya butuh penjagaan dan penghidupan. Saya sudah menikah tapi istri saya keberatan kalau saya merawat dan menjaga mami saya. Dan selalu bermusuhan dengan mami saya. Secara alkitabiah melihat kondisi mami saya seperti itu. Yang bertanggung jawab merawat dan menjaga mami saya siapa Pak Pendeta secara alkitabiah? Karena mami saya mengharapkan saya bisa di dekatnya dan istri saya keberatan akan hal tersebut. Mohon pencerahan sesuai firman Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Dia punya anak berapa ya? Orang tuanya maksudnya Pak? Enggak. Ini maminya ini punya anak berapa? Selain dia, apakah ada saudara yang lain? Dia bisa membantu lewat keuangan, ya, lewat keuangan. Tidak dijelaskan sih. Ya, yang pertama maminya bisa diajak berunding untuk dibawa ke panti jompo kalau memang tidak punya anak lain selain pria ini. Ya, dibawa ke panti jompo, dihidupi, ya, tetap dikunjungi. Yang kedua, ajak istri berbicara bahwa dia harus mengurus mami dan itu mutlak. Minta pengertian. Mungkin ada bargaining misalnya, kalau tidak boleh seminggu 5 kali ya 3 kali. Ajak bargaining. Jadi jangan terus total tidak mengurusi mami. Tapi saya mau kasih tahu ya, istrimu itu bakal dihajar Tuhan itu. Jahat. Tetapi kamu sudah terlanjur ya, punya istri dia, kamu harus lindungi dia, jagai dia, sampai dia mau berubah. Tetapi menjaga mami ini mutlak. Kamu harus memberitahu bahwa ini tidak bisa kamu hindari. Kamu mesti minta pengertian dia. Ya, mungkin agak tegang, tapi kamu akan menyesal kalau kamu tidak berkeras. Anaknya berapa ini? Tidak diinfokan. Umurnya berapa tadi? Umurnya 44 tahun, Pak. Iya. Pendengar Abam, kalau Anda jadi wanita seperti ini, Anda tidak akan diberkati.
You bukan celaka, sangat celaka. Orang tua sudah stroke, ditinggal suami, lalu Anda sebagai wanita melarang suamimu mengurus mami seperti ini. Waduh, kamu lebih jahat dari preman jalanan rasanya. Preman jalanan masih punya belas kasihan terhadap orang tua. Tapi kamu bisa tidak punya belas kasihan ke orang tua, kamu sangat celaka. Tuhan marah, Tuhan marah. Jadi kepada suami ini tetap saya nasihati, urus ibumu. Urus ibumu. Kalau tidak kamu tidak diberkati, nak. Urus ibumu. Nah ya, ajak bicara istri. Kau pakai bahasa bahwa kamu udah tanya pendeta, dan pendeta mengatakan bahwa jika tidak mengurusi orang tua terlaknat, terkutuk. Ya, tentu kamu tidak mau terkutuk, istri dan anak-anakmu juga tidak mau terkutuk. Lalu sampaikan kalimat ini. Bayangkan kalau wanita itu adalah dia. Oke? Jangan sampai dia nanti menuai apa yang dia tabur. Ya. Oke, ini bikin saya marah nih. Teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 31 tahun, sudah menikah, tinggal di Lubanggai, Sulawesi Tengah. Suami saya ketahuan selingkuh dan berbuat zina dengan selingkuhannya, dan dia minta pisah. Apa yang harus saya lakukan? Apa mesti bertahan demi anak-anak? Dan dalam firman Tuhan tidak ada kata perceraian, hanya maut yang memisahkan. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan tidak menghendaki cerai, tapi manusia seperti suamimu itu memang tidak takut Tuhan. Jadi menurut saya apa yang kamu lakukan, kamu diam pura-pura bego. Kau bilang tidak mau, saya nggak mau cerai. Udah cukup. So diam aja sudah. Percuma dilawan. Nanti kamu berantem. Pokoknya saya nggak mau cerai. Cukup. Dan kamu jangan ngajak ribut. Diam saja. Ya. Pokoknya nggak mau cerai, titik. Lalu jangan banyak bicara. Itu nasihat saya. Teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 41 tahun, tinggal di Jawa Timur. Shalom, 10 hukum Taurat secara langsung Tuhan menulis ke 2 loh batu, saya meyakini. Saya mau tanya, kalau yang 613 perintah atau mitzvot, apakah penjabaran dari nabi-nabi pada waktu itu? Apakah tulisan yang di 2 loh batu kalimatnya murni itu? Contoh, Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di batu hanya tertulis ini. Keluaran 20 ayat 9-11, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dalam kurung, apakah ini penjabaran Nabi? 10 hukum Taurat keempat tentang hari Sabat sampai saat ini bisa diterapkan, termasuk Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam kurung, karena maksud dari hari Sabat setiap hari kita bersama Kristus. Seringkali saya mendengar yang ditekankan tentang aturan-aturan ibadah saja dan hanya mempedulikan organisasi atau golongan. Jadi pelayanannya cuma muter-muter di internal saja. Lupa atau tidak tahu maksud Matius 22 ayat 38 tentang kepedulian tentang jiwa sesama. Terima kasih Pak Eras, Pak Wiknyo, dan semua tim. Terus ungkap kebenaran Alkitab biar kita semua paham akan kehendak Tuhan. Kupas habis tentang penjangkauan jiwa-jiwa, dan ini semua tugas pengikut Kristus. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus peduli dengan jiwa di sekitar kita. Amin. Mitzvot itu artinya perintah Tuhan ya. Yang menjadi butir-butir dalam pelaksanaan Taurat. Itu seperti kalau kita butir-butir Pancasila ya. Itu tidak perlu kita persoalkan mengapa ya, tidak ada kaitannya dengan kita. Kita tidak perlu mempersoalkan. Gitu ya maksudnya ya. Yang penting buat kita adalah bagaimana kita hidup dalam kekudusan, dan hukum kita itu adalah perasaan Allah. Jadi Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus kehendaki, itulah hukum kita. Mitzvot bukan. Saya kira cukup itu. Nggak usah kita persoalkan kehidupan bangsa Israel. Ya, saya kira cukup. Saudara, sampai ketemu di episode yang akan datang 821. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.